Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiah, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa hadir ke majelis ini untuk sama-sama kita melanjutkan ta'lim yang biasa kita adakan di Masjid Jami' Miftaul Khair di malam Rabu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali, kita buka majelis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la yadhiqa Rasulullah jahuka bi idzil karimu tajanna bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftaul Khair, mobil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, juga untuk para mufikin, mufiqat, para ahli waris yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin sharihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan. Kemarin sampai ke paragraf faqwatul muraqabah wal muhasabah bihasabi quwwatil khauf wa quwwatul khauf bihasabi quwwatil ma'rifah bi jalalillahi ta'ala wa sifatihi wa bi uyubin nafs wa ma baina yadayha minal akhtar wal ahwal. Ya. Artinya bahwa rasa khauf, rasa takut pada diri seseorang, maksudnya ya takut bukan kepada makhluk, ya,
Maksudnya bukan takut kita kepada makhluk ciptaan Allah, tapi takut yang kita bahas di sini adalah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari murka Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasa takut ini akan menimbulkan muraqabah. Muraqabah itu seperti yang dijelaskan dalam definisi ihsan. Muraqabah itu kan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan dosa, tidak melakukan atau tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dirinya itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam ta'rif, dalam definisi ihsan kan anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Artinya kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita bisa melihat Allah? Kita kan nggak bisa melihat Allah. Nah, kalaulah kalian tidak bisa melihat Allah, tapi pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Nah, kalau sudah timbul rasa muraqabah seperti itu, pastinya kita akan takut untuk melakukan dosa, kita akan takut untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbulnya rasa muraqabah ini didasari karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatul khauf bihasabi quwwatil ma'rifah bi jalalillahi ta'ala wa sifatihi. Dan kekuatan atau besaran rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu didasari dari karena ma'rifah, quwwatul ma'rifah, besarnya pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam awal pembahasan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Artinya orang itu semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin dia mengenal Allah, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyaddukum lahu khasyah, dan aku yang paling takut kepada Allah. Itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Ulama ini yang dimaksud adalah ulama yang orang alim yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pintar punya ilmu saja, tapi alim di sini adalah alim dalam hal dia tahu ilmu agama dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ulama. Jadi semakin pintar, semakin alim orang akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alim yang sesungguhnya, karena kalau alimnya hanya di mata manusia, bukan alim yang sesungguhnya, bisa saja dia mengaku sebagai alim, tapi karena dia bukan alim sesungguhnya, tetap saja dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatul khauf bihasabi quwwatil ma'rifah bi jalalillahi ta'ala wa sifatihi. Jadi semakin tinggi pengetahuan kita
tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang sifat-sifatnya, ya, maka rasa takut itu akan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga selain itu, ya, wa bi'uyubin nafs wa ma baina yadayha minal akhtar wal ahwal. Ya. Orang yang semakin mengenal Allah, kemudian ya, dia semakin mengenal dirinya, ya, ya, bermuhasabah, ya, berintrospeksi, ya, banyak dosa, banyak kesalahan, ya. Nah, maka akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, orang yang nggak takut itu kan ya karena dia merasa dirinya aman. Ya. Dia nggak menyadari tentang dosa, dia tidak menyadari bahwa dari dosa itu ya, nantinya dia akan ya, mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahannya, ya. Jika dia tidak minta ampun, jika tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pastinya Allah yang Maha Adil itu akan mengadili ya, orang-orang tersebut. Kemudian wa aqallu darajatil khauf mimma yadharu atharuhu fil a'mal ayyamna al mahzurat. Ya, derajat tingkatan rasa takut dalam diri seseorang itu, maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, yang dampaknya itu terlihat dalam sikap dan perilakunya, ya, adalah menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan apa dalam dirinya, ya, dalam dirinya, ya, itu dampak. Ya, jadi seorang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya karena ada rasa takut dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari dosa, ya. Dosa kan yang menyebabkan seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita ya, meninggalkan yang dilarang ya karena memang pada diri kita itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya definisi dari takwa ya, sebetulnya ya kata takwa, kata iman ya, yang sering kita dengar ya, baik dalam majelis-majelis pengajian seperti ini ataupun dalam khutbah Jumat, ya, ya semuanya itu tidak akan lepas dari kata takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita kepada Allah dengan kita menjalani semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa aqallu darajatil khauf mimma yadharu atharuhu fil a'mal ayyamna al mahzurat fa in mana'a ma yatatarraq ilaihi imkanu tahrim sumiya wara'an wa in indamma ilaihi at-tajarrud wal istighal bidzalika an fudulil 'aish fa huwa as-sidq, ya. Ada 3 tingkatan ya, dari khauf ini ya, yang ada pada diri seseorang, ya. Dampaknya, asarnya, ya, bekas ya, dari rasa khauf seseorang itu ya, yang paling dasar itu ya, yang paling awal itu, yang paling dasar level pertamanya itu adalah ya, seseorang menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalau diri seseorang itu sudah tidak mau melakukan sesuatu perbuatan ya, karena hukum perbuatan tersebut masih samar, dalam bahasa fikihnya itu syubuhat, ya. Kalau halal, dalam hadis kan disebutkan al halalu bayyinun, ya.
wal haramu bayyinun. Yang haram itu udah jelas, dalam Al-Qur'an udah disebutkan. Ini halal, ini haram. Udah jelas, dalam hadis disebutkan ini halal, ini haram. Tapi ada hal-hal yang hukumnya itu masih menjadi perdebatan. Itu yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu mesti harus harus benar-benar jeli. Hukumnya itu harus dicari, gitu. Harus dicari. Ada hal-hal yang sifatnya syubhat ini, seseorang yang meninggalkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya syubhat ini karena takut. Karena syubhat ini kan hukumnya masih belum jelas, bisa jadi halal, bisa jadi haram. Apa yang bisa kita lakukan untuk status yang hukumnya belum jelas ini? Ya kita tinggalkan, untuk tidak kita kerjakan. Nah, seseorang yang meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat ini, kalau sudah mampu untuk meninggalkan hal seperti itu, namanya wara'. Ini lebih tinggi dari sekedar orang meninggalkan hal yang dilarang, karena yang dilarang itu udah jelas. Yang dilarang itu udah jelas. Minum khamar itu haram hukumnya, udah jelas. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, dalam hadis dijelaskan. Makan bangkai haram, nggak boleh. Ya kita tinggalkan, itu hukumnya udah jelas. Tapi ada hal-hal lain yang belum jelas hukumnya, dan belum dijelaskan. Dalam Al-Quran tidak disebutkan, dalam hadis tidak disebutkan. Nah, ini perlu istinbat dari para ahli hukum di situ. Nah, orang-orang yang meninggalkan, artinya kita kalau sudah mampu meninggalkan hal yang hukumnya belum jelas seperti itu bukan khauf lagi di situ. Bukan karena rasa takut di situ, tapi ada sifat lebih tinggi, yaitu wara'. Wara' itu menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang syubhat, yang enggak jelas. Kemudian sifat yang ketiga, yang lebih tinggi lagi, selain wara' itu adalah as-sidq. As-sidq itu keimanan yang benar, yaitu orang-orang yang bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sudah tidak sibuk lagi untuk bergelut dalam kenikmatan kehidupan dunia ini. Dia lebih mengutamakan masalah akhirat. Yang hal-hal yang urusan duniawi ini sudah tidak diperdulikan lagi. Ini yang disebut dengan as-sidq, iman yang benar. Kenapa dikatakan iman yang benar? Karena memang kehidupan kita di dunia ini terbatas. Kita hidup di dunia ini sementara. Kenikmatan yang ada di dunia, kenikmatan yang sementara. Orang yang mengejar kenikmatan di akhirat, karena memang di akhirat itu yang namanya kenikmatan yang tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi. Itu makanya dia mau bersusah-susah, bersusah-susah untuk hidup di dunia, karena yang dikejar itu jauh lebih mulia, yaitu kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Makanya kan dalam doa itu kita diminta dikumpulkan bersama para an-nabiyyin was-siddiqin. Nah, ada sebut kata-kata as-siddiqin, artinya orang-orang yang imannya itu keimanan yang benar, keimanan yang benar yang mana mereka sudah tidak memperdulikan lagi kenikmatan kehidupan di dunia ini, tapi yang dikejarnya itu adalah kenikmatan untuk kehidupan di akhirat nanti. Mereka berani berkorban, berani bersusah-susah untuk meninggalkan kenikmatan kehidupan di dunia ini, karena memang kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang tidak abadi, yang sementara.
Selanjutnya faslun al khaufu sautullahi ta'ala. Pasal berikutnya bahwa khauf, rasa takut itu bagaikan artinya merupakan cambuk bagi Allah Subhanahu wa taala. I'lam annal khauf sautullahi ta'ala yasuquhu bihi ibadahu ila al-muwadhabah 'ala al-'ilm wal 'amal liyanalu bihima ratbatal qurb min Allah taala. Ketahuilah bahwa sifat atau rasa takut itu adalah cambuk Allah Subhanahu wa taala. Diilustrasikannya sebagai cambuk. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan cambuk ini ingin cambuk itu biasanya kan buat menggiring binatang, hewan. Yasuku bihi ibadahu ilal muwadzabah 'alal 'ilm wal 'amal. Supaya kita bisa terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, berlandaskan dari ilmu dan amal soleh. Untuk apa? Liyanalu bihima rutbatal qurb minallahi ta'ala, agar kita sampai kepada tingkatan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut pada diri seseorang, dia akan berupaya sekuat tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan dunia ditinggalkan. Nah, itu kan perlu perjuangan. Kalau orang yang biasa mungkin ya karena udah biasa gitu. Tapi orang yang masih awal-awal untuk melakukan ibadah itu ya berat. Perjuangannya itu sangat luar biasa. Seperti halnya saat kita mengajarkan anak-anak kita untuk untuk sholat ataupun untuk puasa. Waktu kita masih kecil, terasa berat sekali. Apalagi masa-masa kecil, masih senang main. Bukan tidak mungkin orang tua kita mengejar-ngejar kita pada saat kita main supaya kita mau sholat, memaksa kita bangunin tengah malam untuk sahur supaya kita mau berpuasa. Berat sekali. Tapi muwadzabah itu artinya dengan membiasakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, itu akan menjadi mudah. Makanya kan dalam Al-Qur'an pun disebutkan bahwa salat itu satu perbuatan yang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa salat itu adalah satu yang berat sekali. Coba kalau kita dapatkan ada orang yang jarang sholat, suruh dia minta sholat, minta dia suruh sholat gitu. La ilaha illallah. Walaupun dia sering berada di samping masjid atau di depan masjid, azan sering dia dengar, suruh sholat kagak mau. Padahal buat orang yang biasa, apalagi melogikakannya, sholat itu kan kagak lama. Sholat nggak lama. Sholat maghrib paling 5 menit. Nggak ada yang lama, nggak lama. Yang 5 menit itu kalau disuruh sholat, ogah. Nah, itu. Makanya kenapa? Karena nggak ada rasa takut pada dirinya. Dia nggak mengenal Allah, dia nggak mengenal dirinya, nggak pernah bermuhasabah. Dia merasa bahwa hidup di dunia ini ya inilah hidup. Nanti kalau udah mati sih urusan lain lah. Kan prinsipnya seperti itu. Ya bodoh amat nanti udah mati. Karena memang kehidupan akhirat nanti setelah kematian itu belum pernah ada orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya. Semuanya menjadi umur ghaibiyat, hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib.
Jangan sampai ke kehidupan akhirat, ke alam kubur, alam barzah aja juga gaib. Kita nggak pernah, belum pernah ada orang ngerasain. Yang ada paling cerita orang yang mati suri. Mati suri belum mati, belum hidup di alam barzah, belum orang mati suri. Dia cuman nggak tahu kalau secara medisnya. Yang jelas orang mati suri itu belum mati, walaupun dia nggak bergerak. Setahun, 2 tahun, ada yang mati suri 5 tahun hidup lagi. Dia nggak hidup di alam barzah, belum hidup di alam barzah. Alam barzah itu orang kalau sudah dicabut ruhnya, udah mati, masukkan ke kubur, itu baru saat itu dia hidup di alam barzah. Belum pernah ada kita yang mengalaminya, karena itu menjadi hal yang gaib, umur gaibiyat. Tapi hal yang gaibiyat itu kan menjadi landasan keimanan kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa hal-hal yang gaibiyat itu, yang gaib itu menjadi landasan keimanan kemana kita harus percaya. Walaupun kita tidak pernah menyaksikannya, tapi alam barzah itu kita harus yakin, kita harus percaya. Surga itu kan gaib juga, surga, neraka, alam akhirat nanti itu semuanya gaib. Sekarang ini masih gaib. Nanti pada saat kita sudah kembali menghadap Allah, baru itu kita menyaksikan. Makanya saat itu dikatakan dalam surat At-Takatsur, kita melihatnya ainul yakin. Kenapa? Karena kita merasakan. Kalau sekarang ini karena kita masih dalam masa kehidupan dunia, alam barzah, alam akhirat itu masih gaib. Tapi nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, saat itu yang gaib itu menjadi yakin, karena kita melihatnya dengan ainul yakin. Makanya dalam surat Al-Jumu'ah pun disebutkan alamus syahadah. Alamus syahadah, alam akhirat itu disebutkan dengan alamus syahadah. Alam yang nyata, memang karena kita bisa menyaksikannya langsung. Kalau sekarang masih menjadi alam gaib, nggak pernah atau tidak bisa kita menyaksikannya. Kembali lagi, yang kita lakukan, muwadzabah kita, membiasakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya kita mendapat tingkat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutbatul qurb. Kita menjadi mendapatkan tingkat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya segala apa yang kita kerjakan itu kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi kita. Kembali lagi kepada definisi dari ihsan tadi, bukan hanya kita sebatas Islam, kita meyakini tentang rukun Islam yang 5, bukan hanya sebatas kita meyakini tentang rukun iman yang 6, tapi sampai kepada tingkatan ihsan. Ihsan itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya beribadah dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalaulah kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita beribadah, memang kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakini dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita.
ya, pada saat kita beribadah kita yakini dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi kita, melihat kita, menyaksikan kita. Pada saat terdetik dalam diri kita untuk melakukan dosa, kalau diri seseorang itu sudah merasa bahwa dirinya senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia akan tidak mau mengerjakan apa yang dilarang, tidak mau untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan amal perbuatannya, maka dia tinggalkan, maka akan dia tinggalkan. Wal khaufu lahu ifrat walahu i'tidal walahu qusur. Ada bagian-bagiannya. Rasa takut itu ada yang ekstrim, artinya takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan. Kemudian yang kedua walahu i'tidal. I'tidal itu tengah-tengah, moderat, tengah-tengah, mu'tadil. Dia enggak terlalu ekstrim. Yang ketiga walahu qusur. Yang ketiga ini takut yang longgar. Qusur itu maksudnya longgar, terlalu longgar khaufnya. Wal mahmud min dzalika al-i'tidal. Dari tiga ini yang satu ekstrim, yang kedua moderat, yang ketiga longgar. Mana yang bagus? Yang tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik hal itu ya enggak yang ekstrim, enggak juga yang longgar. Yang bagus itu yang tengah-tengah, yang mu'tadil, yang moderat. Wal mahmud min dzalikal i'tidal wa huwa bi manzilatis saut lil bahaim. Jadi rasa takut ini diumpamakan, diilustrasikan seperti cambuk untuk mengembala hewan. Biasanya kan orang kalau ngembala hewan itu banyak punya kambing ya. Kalau kambingnya cuma satu sih nggak perlu pakai cambuk, diikat aja lehernya pakai tambang, ditarik, dituntun. Tapi kalau hewannya banyak, kalau kambingnya banyak, 30, 40, 50, susah giringnya. Pakai apa? Biasanya pakai cambuk, pakai cambuk, pakai pecut. Nah, untuk menggiring. Rasa khauf itu, seperti halnya cambuk ketika kita menggiring hewan. Makanya di awal dikatakan annal khauf sautullahi ta'ala yasuqu bihi ibadahu ilal muwadzabah 'alal ilm wal amal. Jadi Allah tanamkan rasa takut pada diri seseorang itu supaya apa? Supaya orang itu dengan rasa takut ini seakan-akan dia digiring dengan cambuk itu supaya mau membiasakan diri untuk melakukan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membiasakan diri melakukan amal saleh. Itu. Wa huwa bi manzilatis saut lil bahimah. Fa innal aslah lil bahima alla takhlu an saut. Karena kalau hewan itu ya biasanya kalau nggiringnya nggak pakai cambuk susah. Emangnya orang bisa dibilangin? Kalau hewan kan nggak bisa dibilangin, makanya perlu orang yang mengurusi hewannya yang banyak seperti itu harus punya cambuk. Walaisal mubalaghah fi dharab mahmud walal mutaqasir anil khauf aidan mahmud wa huwa kalladhi yakhturu bil bal inda sima'il ayah aw sababun hailun fayurithul buka fa idza ghaba dzalika sabab anil his raja'al qalb ilal ghaflah.
hewan itu hewan ketika dia digembala kemudian dia makan tanaman orang, yang punya merasa hewan ini harus dicambuk supaya tidak memakan tanaman orang. Cambuk, pastinya hewan itu akan lari, tapi setelah itu dia akan balik lagi. Kalau orangnya lengah gitu, nggak diperhatiin atau ditinggal, habis itu dia pasti akan balik lagi terus. Makanya dia terus harus dijaga, diawasi. Nah, begitu juga dengan rasa khauf seseorang. Rasa takut seseorang itu bisa saja rasa takutnya ketika dia mendengar atau menerima nasihat-nasihat, timbul rasa takutnya. Tapi ketika berselang beberapa waktu, dia lupa dengan nasihat, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika mendengar ayat Al-Qur'an menangis. Apalagi dia bisa memahami tentang makna yang terkandung dari ayat tersebut. Menangis. Cuman setelah selang beberapa hari setelah itu, dia lupa dari peristiwa ketika dia nangis. Rasa takutnya hilang. Dia balik lagi untuk melakukan dosa. Seperti itu. Seperti itu. Makanya rasa takut itu terus dipupuk, harus terus ditanamkan dalam diri kita untuk senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa takutnya hilang, seperti hewan yang sedang digembala, ketika dia makan tumbuh-tumbuhan atau tanaman orang, kemudian dicambuk, dia lari. Ketika orangnya sudah lengah itu, dia akan balik lagi untuk memakan tumbuhan punya orang lain. Wa idza ghaba dzalika sabab 'anil hais raja'al qalb ila al-ghaflah. Itu. Jadi kalau sebabnya tadi sudah tidak ada di depan matanya, dia akan lupa lagi. Fahuwa khaufun qasirun qalilul jadwa. Nah, rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang lembek, rasa takut yang qasir. Qasir itu yang lembek, yang dhaif, yang lemah, yang lemah. Makanya tadi rasa takut itu harus benar-benar terus kita pupuk dalam diri kita. Maksudnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya rasa takut inilah yang membimbing kita untuk senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh. Wa huwa kal qadib ad-dha'if alladhi yadribu bihi adabah qawiyah fala yu'limuha alaman mubarrahan fala yasuquhu ila al-maqsad. Seperti dicontohkan rasa takut yang lemah ini bagaikan cambuk yang terbuat dari bambu yang udah keropos. Bambu yang udah keropos, kalau dibuat mukul malah bambunya yang hancur, yang patah, tidak membuat hewan yang dipukul itu merasa sakit, merasa sakit. Fala yasuquha ilal maqsad, maka enggak bisa kita menggiringnya kepada tempat yang kita inginkan. Wa hadza huwal ghalib 'alan nas kulluhum. Nah, rasa takut yang seperti ini, artinya rasa takut yang lemah seperti ini banyak dialami oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu kalau ditanya takut kepada Allah, takut. Cuman ketika rasa takutnya udah lama enggak diinikan, dia akan lupa, dia akan kembali untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wal ghalib 'alan nas kulluhum. Jadi kebanyakan orang itu rasa takutnya itu adalah rasa takut yang lemah. Illal 'arifin wal ulama, kecuali ya tadi ya, para orang alim ya, orang alim yang mengenal Allah, yang rasa takutnya itu sangat tinggi ya. A'ni al-ulama billahi wa bi ayatihi. Yang dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang hakiki, ulama-ulama yang benar-benar dia adalah seorang ulama. Wa qad azza wujuduhum. Nah, ulama-ulama yang seperti ini udah jarang. Ulama yang soleh, ulama yang benar itu udah jarang. Azza wujuduhum. Udah jarang ada. Wa ammal murtasimuna birusumul ilm fa innahum ab'adun nas anil khauf. Sementara orang yang berpura-pura menjadi ulama, orang yang berpura-pura menjadi ulama, artinya kalau bahasa kitanya ulama karbitan, bahasa kitanya ulama karbitan. Kalau ulama yang benar, ulama yang soleh, udah jarang ada, tapi udah jarang mereka itu ulama yang menjadi panutan, ulama yang memang benar-benar ilmunya itu adalah ilmu nafi', ilmu yang berguna, yang nafi'. Tapi orang-orang yang berpura-pura menjadi ulama, murtasimuna birusumul ilm, maksudnya adalah orang-orang yang berpura-pura jadi ulama, kan banyak. Sekarang itu udah banyak orang-orang yang pakai sorban, yang main gede-gedean, ya kan banyak. Itu yang murtasimuna birusumul ilm. Atau bahasa kitanya itu kita sebut dengan ulama karbitan. Fa innahum ab'adun nas anil khauf. Nah, orang-orang seperti ini, orang yang berpura-pura menjadi ulama, pada hakikatnya mereka jauh dari rasa punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya yang takut itu ya orang yang alim, yang ilmunya itu benar-benar ilmu hakiki, ulama yang hakiki. Tapi wujud mereka, keberadaan mereka sekarang sudah jarang. Yang banyak itu adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama. Dan mereka yang mengaku-ngaku sebagai ulama itu pada hakikatnya mereka tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Sifat takut seperti yang kita baca dalam bab ini, ya mudah-mudahan dapat mengarahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amal soleh yang semua itu kita harapkan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.